وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتيها ثم سمعه فلم يأتيها ثم سمعه فلم يأتيها طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب المنافق. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang mendengar seruan azan pada hari Jumat, namun tidak mendatanginya, kemudian mendengarnya lagi pada hari Jumat berikutnya, namun tidak mendatanginya, kemudian mendengarnya lagi pada Jumat berikutnya, namun tidak mendatanginya, maka Allah akan tutup hatinya dan Dia akan menjadikan hatinya sebagai hati orang munafik. Hadis Hasan, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح فكأنما قرب بدنا ومن راح في الساعة الثانية فكأنها قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنها قرب كبسا أقران ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنها قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, lalu pergi pada saat yang pertama, maka seolah-olah ia bersedekah dengan seekor unta. Barang siapa berangkat pada saat yang kedua, maka seolah-olah ia bersedekah dengan seekor sapi. Barang siapa berangkat pada saat yang ketiga, maka seolah-olah ia bersedekah dengan seekor domba besar yang bertanduk. Barang siapa berangkat pada saat yang keempat, maka seolah-olah ia bersedekah dengan seekor ayam. Dan barang siapa berangkat pada saat yang kelima, maka seolah-olah ia bersedekah dengan sebutir telur. Maka apabila imam telah keluar menuju mimbar, para malaikat pun bergegas untuk mendengarkan khutbah. Hadis sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. وفي رواية فإذا خرج الإمام طوى صفوفهم ويستمعون الذكر. Dalam riwayat lain disebutkan, dan bila imam telah keluar dari rumah menuju mimbar, para malaikat menutup catatan mereka dan mendengarkan zikir khutbah Jumat. Hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادته 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi sholat Jumat, lalu ia mendengarkan dan diam memperhatikan khutbah, maka diampunilah dosa-dosa yang dilakukannya pada hari itu
sampai hari Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Dan barang siapa bermain-main kerikil, maka sia-sialah sholat Jumatnya. Hadis sahih, diriwayatkan oleh Muslim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو وكان له بكل خطوة عمل سنة أجره صيامها وقيامها. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bercampur dengan istrinya pada hari Jumat lalu mandi, kemudian bersegera dan bergegas menuju masjid dengan berjalan kaki dan tidak menaiki kendaraan, lalu mendekat kepada imam, mendengarkan khutbah serta tidak melakukan perbuatan sia-sia, maka baginya amalan 1 tahun pada setiap langkahnya yang mencakup pahala puasa dan sholat malamnya. Hadis sahih, diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولباس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يفرغ من الصلاة كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat dan memakai pakaian yang paling bagus serta memakai wangi-wangian jika punya, kemudian menghadiri sholat Jumat, tidak melangkahi leher atau pundak barisan orang-orang, lalu mengerjakan sholat yang telah Allah tetapkan baginya semampunya, dan dia diam ketika imam keluar untuk khutbah hingga selesai dari sholatnya, maka yang demikian itu menjadi kafarat penghapus dosa baginya atas apa yang terjadi antara hari itu dan hari Jumat sebelumnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dan ditambah 3 hari. Ia juga berkata, sesungguhnya balasan kebaikan itu 10 kali lipat. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud.